Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang salah satu pengendalinya sudah mulai melepas sahamnya dengan jumlah lumayan besar. Secara teknikal saat ini mulai terkoreksi. Dan di video ini saya coba analisa bagaimana potensi ISG minggu depan, karena memang di akhir minggu ini banyak sentimen negatif di bursa kita. Sebaiknya kita menjauh dari bursa atau masih bisa coba di hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba sharing bagaimana potensi ISG awal minggu nanti, karena memang di akhir minggu ini banyak sentimen negatif di bursa kita. Kita semua tahu pada hari Jumat sore menjelang malam, banyak petinggi-petinggi bursa OJK yang mengundurkan diri. Ini merupakan sentimen negatif, ini yang membuat pasar atau investor dan trader khawatir hari Senin nanti ISG berpotensi melanjutkan pelemahan atau malah turun dalam. Jika kita fokus ke teknikal, memang saat ini teknikal masih oke. Bisa kita lihat, 8.000 ini masih berupa support psikologis untuk ISG, masih sempat bertahan dari rebound. Hari Jumat ditutup masih naik, dan bisa berada di sekitar 8.300-an. Dan cara pergerakan sebenarnya garis EMA 150 pun di sekitar 8.190 ini masih berupa daerah support. Tapi kita harus ingat juga, selain sentimen dalam negeri, sentimen luar negeri juga saat ini masih kurang oke. Ada masalah di Amerika, harga emas dan silver juga mulai anjlok, mulai take profit. Kripto juga bisa kita lihat sudah mulai turun. Karena jika kita lihat, sebenarnya memang ISG dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir maksimal secara pergerakan saya sudah naik sangat tinggi. Jadi bisa kita lihat sebenarnya dari April tahun 2025, jadi belum setahun memang kenaikan ISG sangat tinggi. Dan pada saat terkoreksi di Januari ini, menurut saya ini koreksi yang wajar. Jadi memang jika teman-teman perhatikan saat ini di sosial media banyak yang mengatakan bahwa ISG sudah sangat rawan, sudah tidak bisa diselamatkan, karena memang saat ini masalahnya bukan di fundamental atau di perekonomian Indonesia. Memang mungkin ada masalah di struktur dari petinggi-petinggi di bursa dan sebagainya yang membuat mereka khawatir setelah MSCI membekukan Indonesia, banyak yang keluar. Kita tidak tahu alasan mereka keluar kenapa. Hari Senin akan ada pertemuan dengan MSCI, kita bisa lihat bagaimana hasil pertemuannya, semoga arahnya positif. Saat ini dari pemerintah juga sudah mulai banyak melakukan intervensi. Pemerintah akan melakukan pembelian saham dari Danantara dan sebagainya di saham-saham LQ45. Jadi saat ini apabila teman-teman mau fokus, bisa lebih fokus ke saham-saham LQ45 dulu. Untuk petinggi-petinggi bisa kita lihat, Ketua OJK sudah mulai ada penggantinya walaupun ini hanya pengganti sementara. Untuk direktur bursa juga mulai ada kejelasan walaupun secara resmi baru akan diumumkan mungkin hari Senin nanti. Dan Danantara juga katanya berpeluang untuk masuk ke bursa saham. Jadi ada potensi untuk ISG ditahan, dan bisa kita lihat Menteri Keuangan juga mengatakan investor jangan panik karena ada optimis bahwa ISG hari Senin masih bisa bangkit. Tapi tetap kita sebagai trader maupun investor untuk saat ini lebih oke mesti wait and see dulu. Jangan terlalu pesimis, tapi jangan terlalu langsung entry untuk saat ini. Apabila teman-teman mau trading cepat, lebih oke tetap tunggu di harga support kuatnya. Yang ingin investasi pun menurut saya saat ini fokus ke saham-saham yang memang secara fundamental masih oke. Mungkin sebelumnya banyak yang bilang fundamental tidak butuh lagi karena sekarang fokusnya ke saham-saham yang berpotensi masuk MSCI, tapi bisa kita setelah kondisi saat ini malah banyak yang takut untuk saham-saham yang dari kemarin-kemarin fokus untuk mengejar MSCI. Kan bisa kita setelah MSCI gagal tercapai, saham-saham tersebut turun sangat dalam. Sedangkan saham-saham yang fundamental oke juga sama, juga bergerak turun. BBCA turun dalam, BBRI juga turun dalam juga walaupun mereka tidak mengejar MSCI karena memang sudah masuk ke MSCI. Jadi untuk saat ini penurunan tajam ISG bukan pertama kali terjadi, dan ini juga sudah beberapa kali terjadi. Jadi sebenarnya bukan hal yang sangat heboh sebenarnya.
Jadi apabila teman-teman yang mungkin baru masuk ke bursa pada saat IHSG naik sangat tinggi, memang ini akan bikin sesuatu hal yang bikin kaget atau shock. Karena mungkin pada saat kita lihat dari Agustus sampai Desember, sepertinya untuk trading saham sangat enak, tinggal beli saham-saham Konglo dan sebagainya, selalu mungkin persentase profit sangat tinggi. Dan tiba-tiba sekarang mau beli apa saja loss, mungkin saham-saham sudah profit tinggi tiba-tiba juga loss. Karena memang saat ini kondisi bursa sebenarnya sudah tidak uptrend. Karena cara teknikal saat sudah turun bawah garis EMA 50. Tapi bukan berarti saat ini kita harus pindah ke instrumen lain, karena banyak juga di sosial media yang menyarankan udah pindah saja ke bursa Amerika. Untuk kripto sekarang sudah tidak bisa ada alasan seperti itu. Apabila teman-teman mungkin masuk pada awal COVID, pada saat awal COVID juga kondisinya hampir mirip. Pada saat awal COVID, IHSG juga turun dalam, banyak juga yang shock, banyak juga yang kaget, merasa bursa sudah tidak oke dan sebagainya. Tiba-tiba kripto naik. Teman-teman apabila pada zaman itu pasti lihat banyak juga yang pindah ke kripto dan sebagainya, dan menganggap kripto itu the best, bisa mendapatkan untung. Tapi sekarang bisa kita lihat banyak juga yang dari kripto balik juga ke saham. Karena memang untuk saham atau instrumen lainnya pun tidak mungkin ada satu masa yang akan terus uptrend, akan terus profit. Pasti selalu ada siklus naik dan turunnya. Untuk IHSG juga bisa kita lihat, walaupun cara pergerakan dari Juli sampai Desember itu secara tren masih sangat uptrend, tapi tetap selalu ada fase terkoreksi. Tapi untuk IHSG bisa kita lihat di sini, setiap kali terkoreksi selalu kuat di atas garis EMA 50. Tapi saat ini cara pergerakan sudah tidak oke, sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi untuk IHSG minggu depan saya lihat masih ada potensi hari Senin nanti untuk terkena panic selling, ada potensi selling untuk kembali turun mengetes 8.000. Untuk saat ini untuk IHSG untuk jangka pendek, untuk saya pribadi saya lihat apakah masih kuat di atas 8.000. Selama masih kuat di atas 8.000, IHSG menurut saya masih akan sideways, masih ada harapan untuk bangkit. Jadi untuk teknikal, apabila kita fokus ke teknikal, saya lihat patokan IHSG itu di 8.000. Selama terpantau masih kuat di atas 8.000, minimal masih akan sideways, masih ada potensi sell untuk rebound kembali ke sekitar 8.500 sampai garis EMA 50. Tapi untuk potensi untuk uptrend lagi, tetap kita harus lihat sentimen yang ada ke depannya. Apabila nanti sampai Mei itu penentunya, apabila sampai Mei nanti bursa kita berbenah, melakukan perbaikan, free float yang katanya minimal 15% itu tercapai, mungkin hasilnya akan membaik. Tapi untuk saat ini, menurut saya fokus IHSG itu apakah bisa bertahan di 8.000 secara teknikal. Dan untuk saham-saham yang mungkin di bawah free float 15%, itu yang teman-teman yang mungkin punya saham-saham yang di bawah 15%, itu yang mungkin banyak yang memprediksi harus hati-hati, karena untuk mencapai 15% itu lumayan susah, karena mungkin harus ada isu dan sebagainya. Tapi untuk saham-saham yang sudah mencapai target minimal 15%, cara pergerakan harusnya masih oke. Tapi secara teknikal saat ini rata-rata pasti ada potensi semua akan terkena panic selling. Jadi apabila teman-teman mungkin punya banyak modal untuk mulai nyicil, untuk saat ini saya lebih oke coba fokus ke saham LQ45, karena memang pemerintah saat ini juga fokusnya ke saham-saham itu untuk mulai entry di harga bawah. Apalagi jika teman-teman perhatikan, saat ini banyak perusahaan-perusahaan atau emiten yang akan melakukan buyback saham karena kondisi ini. Karena pada saat ini rata-rata saham turun lumayan dalam, jadi emitennya mengadakan buyback saham. Jadi kita bisa coba pantau saham-saham mana yang ada potensi untuk technical rebound. Tapi untuk saat ini bisa wait and see dulu. Apabila teman-teman fokus ke technical, coba lihat di support kuat mana saham-saham tersebut bisa bertahan. Dan untuk saya pribadi sudah saya jelaskan, saya fokusnya ke garis EMA 50 150. Apabila sebuah saham terkoreksi tapi masih kuat di atas garis EMA 50 150, untuk tren jangka menengah menurut saya itu masih oke. Jadi apabila terpantau terkoreksi ke garis EMA 50 atau 150 masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk trading jangka pendek. Tapi jika terpantau sama yang sudah di hold ternyata tembus garis EMA 50 150, itu sudah ada perbalikan arah. Apabila masih hold, menurut saya itu harus hati-hati, kan cara pergerakan sudah mulai downtrend. Mungkin trading plan teman-teman masih hold, mungkin mau average down dan sebagainya, itu ya sebenarnya sah-sah saja. Semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Tapi intinya teman-teman harus tahu apa yang teman-teman lakukan, tahu ke alasan teman-teman entry, kenapa harus cut loss dan sebagainya. Karena ingat saat ini kondisi bursa sedang tidak baik-baik saja. Tidak seperti pertengahan tahun kemarin yang mungkin ada yang bilang beli apa saja pasti profit dan sebagainya. Saat ini sudah tidak bisa seperti itu.
Saya pernah lihat ada beberapa di sosial media ada beberapa yang membuat thread yang mengatakan 10 juta jadi 100 juta, 10 juta mungkin jadi 1 miliar atau 100 juta jadi 1 miliar. Tapi saat ini kondisi untuk mencapai kondisi itu harusnya sangat sulit karena dengan kondisi bursa seperti ini. Tapi potensi untuk bangkit menurut saya masih ada, dan koreksi ini menurut saya masih wajar karena memang kenaikan tinggi IHSG saat ini juga bukan karena kenaikan semua saham. Kita semua tahu kenaikannya karena memang sejujurnya dipaksa naik untuk mencapai MSCI. Dan sekarang MSCI tidak mau ada masalah ini, dipaksa naik untuk supaya masuk, supaya asing mulai masuk dan yang punya akan keluar. Jadi MSCI tidak mau dikibulin, MSCI harus tahu jelas alasan kenapa sebuah saham ini bisa masuk ke MSCI. Jadi kita harus lihat bagaimana petinggi-petinggi bursa untuk meyakinkan MSCI bahwa bursa kita ini masih oke. Jadi untuk video ini saya cuma ingin mengatakan bahwa IHSG kita memang saat ini masih ada potensi untuk terkoreksi. Jadi untuk saat ini lebih baik kita wait and see dulu. Apabila memang punya modal dan pingin nyicil, juga cari saham-saham yang saat ini cara pergerakan masih oke, cara teknikal juga belum sangat downtrend, atau apabila downtrend pun mulai tanda-tanda perbalikan arah. Apalagi jika terpantau mulai melemah dan mulai ada inflow atau ada akumulasi. Dan lebih oke cari saham-saham yang fundamentalnya masih oke. Jadi perusahaannya memang tidak bermasalah, walaupun sahamnya turun dalam, tapi cara laporan keuangan dan sebagainya masih oke. Secara teknikal juga walaupun turun dalam, tapi mulai ada tanda-tanda untuk membentuk high low, itu minimalnya. Oke, jadi untuk teman-teman jangan terlalu khawatir, harus punya trading plan yang jelas, dan jangan terlalu FOMO apabila ternyata hari Senin tiba-tiba mulai bergerak naik lumayan tinggi. Juga di awal-awal juga jangan terlalu FOMO, jangan sampai naik tinggi dan mulai berbalik arah. Jadi untuk saat ini apabila mau trading, pertimbangkan hanya trading jangka pendek sampai kondisi kondusif. Yang pingin coba invest atau nyicil saham di harga bawah juga coba lebih disiplin, cari saham yang memang benar-benar oke, jangan sampai entry hanya karena ikut-ikutan. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.